Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa ba'du. Ikhwatan kiram, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya pada Rasulullah, salat Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-ta'un. Aisyah bertanya pada Rasulullah tentang satu penyakit ta'un atau virus yang mematikan. Jadi virus itu mulai dulu sudah ada, bukan sekarang. Cuma namanya aja jadi corona. Kalau dulu mungkin Marlena. Apa kata Rasulullah? Aisyah bertanya Rasulullah, kenapa virus itu terjadi di tempat itu? Maka apa jawaban Rasulullah? Annahu kana 'adzaban min Allah. Virus itu adalah azab dari Allah. Jelas Pak ya? Jelas? Sambung. Virus itu adalah azab dari Allah. Ya ba'athuhu Allahu ala man yasha, yang Allah kirimkan terhadap orang yang Allah kehendaki. Dari azab. Bencana itu azab juga bagi mereka yang tidak beriman. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Virus itu akan menjadi rahmat bagi yang beriman. Bencana itu akan menjadi rahmat bagi yang beriman. Makanya baca hadis itu dengan potong. Virus corona yang terjadi itu azab bagi mereka yang tidak beriman, tapi rahmat bagi orang yang beriman. Beda tipis. Apa yang dimaksud dengan rahmat itu, Pak Bu? Rahmat artinya apa? Bagi orang mukmin ketika melihat virus kok belum ditemukan, bukan tidak ada obatnya. Semua virus pasti ada penangkalnya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Rasul katakan ma'anzalallahu da'an illa walahu dawa. Tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah kecuali ada obatnya. Virus corona itu ada penangkalnya. Namun karena keterbatasan teori kedokteran, akal manusia sampai detik ini belum ditemukan. Bukan tidak ada, belum ditemukan. Karena belum ditemukan atas dasar kemampuan manusia belum nyampe, cari wong Surabaya turun tuh. Maka kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mukmin akan mengembalikan pada Allah. Sehingga dengan adanya virus semuanya kembalikan pada Allah. Rahmat bagi mukmin artinya apa? Falaysa min 'abdin waqa'a ta'un fayamkuthu bi biladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu kanat lahu mithlu ajri syahid. Seorang mukmin ketika tertimpa di daerahnya ada virus, kemudian dia bertahan dan yakin bahwa Allah menurunkan ini semua pasti ada hikmahnya. Ternyata betul dia yang bertahan itu terjangkit virus dan matinya mati syahid. Enak ya? Ya, mati syahid enak ya? Nah. Kok kan enak? Ibu yang ketanya. Allah, hadis Bukhari sahih. Maka oleh karena itu pelajaran penting dari hadis ini, umat Islam tidak boleh takut sama virus. Takut banyak apa? Takut gak sama virus? Takut sama virus bukan? Takut. Nah, gak boleh takut, justru takut. Mas Bram takut sama virus? Tidak boleh takut. Berani? Oh jangan. Tidak boleh berani, tapi gak boleh takut. Santai aja bro. Santai sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyil asqam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung padamu ya Allah, minal barasi, dari segala jenis penyakit belang, penyakit kulit dan yang lain,
wal jununi, gila, stres, sumpah dihilangkan ya Allah, wal judami, penyakit lepra, ain HIV hilangkan ya Allah, wasayil asqam, dan segala jenis penyakit yang ganas, virus-virus termasuk virus corona, Marlena, Sulaiman, dan itu doanya Pak. Ketika panjenengan misalkan ada tugas satu tempat, kok mendengar di tempat itu terkenal virusnya, baca doa itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Agar kita tenang, gak usah takut sama virus, situasinya menjadi tenang. Ustaz, saya sudah tenang ini berada di sini. Cuma ketika dikasih makanan sama orang Cina, tahampun ini jangan-jangan ada virusnya ini. Makanannya, minumannya ada virusnya, ada ini. Minuman apa namanya ini? Jahe. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Ini doanya sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid oleh orang Nasrani kasih minuman. Minumannya itu beracun, racun yang nomor satu Pak. Racun nomor satu, racun apa? Kalajengking. Iya, pokoknya nomor satu. Sahabat Khalid bin Walid gak ngerti kalau ini diracun. Tapi ada tetangganya bilang, Tuan, jangan kau minum itu makanan. Kenapa? Diracun itu. Biarin. Mana minumannya? Mana racunnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Alhamdulillah. Mana lagi racunnya? Kata Khalid bin Walid, sehat kok, tidak berbahaya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, la yadurru, tidak akan berbahaya. Syai'un, ma'asmi, dengan menyebut nama Allah, syai'un, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, di segala bumi, di bumi, di langit, semuanya tidak akan berbahaya kalau Allah tidak berkehendak. Dengan menyebut nama Allah, keagungan menyebut nama Allah. Bismillah, 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 tawakkaltu. Ada nyanyi Bismillah. Khalid bin Walid racun gak mempan dengan doa itu. Tapi nusewu, ojo dicoba, mungkin nanti dicoba. Bilang sama senang, mana baikon itu, mana ya? Masukkan ke kopi, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati minum Pak. Nanti saya disalahkan itu. Gak boleh. Ini maksudnya kalau suasananya darurat genting, panjenengan kasih minum, kok meragukan minumannya. Daripada kamu bebas. Ayo, siang-siang panas, wae ngelang-ngelang dikasih cendol. Cendol daun yang rotok seger. Gorani kering, pengen ngombe tapi perasaannya wedi racun. Ayo kok baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Insyaallah Pak. Kalau ada racunnya besok mati. Kalau doanya agak nyokot, makanya doanya harus mantap. Jadi semua doa itu wa antum muqinuna bil ijabah, syaratnya doa kata Rasulullah. Antum mungkin harus yakin terhadap yang dibaca itu diterima. Tapi saya jamaah musola terkadang Mas Bro berdoa gak yakin terhadap doanya sendiri, betul nggak? Betul nggak? Doa tapi gak yakin ini diterima orang, gak boleh itu. Berdoa gak boleh punya perasaan ini diterima orang, harus yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah, yakin bahwa doanya diterima oleh Allah. Itu harus yakin. Kalau gak yakin ya gak mempan. Baik, sahabat Umar bin Khattab ketika rombongan menuju ke Suriah, waktu itu Syam, sekarang Suriah, di tengah jalan disetop oleh lawan politiknya. Siapa lawan politiknya Umar bin Khattab? Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
ketika Rasulullah wafat, dua kandidat kuat untuk mencalonkan khalifah. Satu kandidat dari kaum Muhajirin namanya Umar bin Khattab, satu kandidat dari kaum Ansor namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini dua kandidat terkuat, Pak. Karena Abu Bakar waktu itu belum hadir. Ketika Abu Bakar datang, maka harismanya Abu Bakar meredupkan popularitas Umar dan Abu Ubaidah. Akhirnya Abu Bakar terpilih. Terus Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab jadi khalifah. Ketika Umar mau melakukan kunjungan kerja ke Syam, Syria, di tengah jalan oleh sahabat Abu Ubaidah dicegat. Wah, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mau kemana? Mau ke Syria. Di Syria sekarang sedang terjadi virus yang mematikan. Kata informasi dari sahabat Abu Ubaidah. Sebaiknya Tuan Umar jangan melanjutkan kunjungan kerja di sana, pulang saja. Umar bin Khattab bingung, Pak, antara berangkat konsekuensinya setor nyawa, atau pulang konsekuensinya berarti lari dari virus. Akhirnya Umar bin Khattab minta pendapatnya sahabat Ansor. Kenapa, Pak? Kok sahabat Umar bin Khattab minta pendapat sahabat Ansor, bukan sahabat Muhajirin? Karena pemberi informasi itu adalah tokoh besar di kalangan sahabat Ansor, namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Apa kata Umar? Wahai sahabat-sahabatku minal Ansor, sahabat Ansor, bagaimana pendapat kalian? Apakah rombongan ini lanjut ke Suriah atau berhenti di sini dan kita pulang? Apa jawabannya, Pak? Sahabat Ansor menjawab. Jawaban pertama, sebaiknya Tuan Umar kita berangkat saja. Berangkat, gak usah takut sama virus dan penyakit. Kita pesan pada Allah. Kata pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, Tuan Umar, sebaiknya kita pulang saja, cari selamat. Ternyata di kalangan sahabat Ansor pendapatnya menjadi dua, menjadi pecah. Bingung Umar bin Khattab, maksudnya tadi minta pendapat untuk meyakinkan berangkat atau tidak. Ternyata jawabannya sama, antara berangkat dan pulang. Akhirnya Umar bin Khattab minta pendapatnya sahabat Muhajirin. Akhirnya sahabat Muhajirin, salah satu sahabat Muhajirin yang tampil untuk menjelaskan di depan Umar adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa kata sahabat Abdurrahman? Ya Amirul Mukminin, sorry to say, mohon maaf, sebaiknya perjalanan ini berhenti di sini. Kita pulang, cari selamat. Kalau orang ada suami, kok selamat dicari? Kok selamat ada Pak Selamat di rumahnya? Sebaiknya kita pulang, cari selamat. Umar bin Khattab menjawab, kenapa kok pulang? Ya, mengingat sabda Rasulullah. Apa kata Rasul dan Bukhari juga, Pak? Idza sami'tum ta'una bi ardin fala tadkhuluha, kata Rasulullah. Ketika kalian mendengar di satu tempat itu ada penyakit ta'un. Ta'un itu dulu, sekarang istilahnya bisa diartikan virus. Di tempat itu kita dengar ada virus, maka kalian tidak boleh datang ke sana agar kalian tidak terjangkit virus. Wa idza waqa'a ta'una bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Sebaliknya, ketika kalian berada di satu tempat dan tempat itu terjangkit virus, maka kalian jangan keluar dari tempat itu agar virusnya tidak menyebar. Hadis itu dibacakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf di depan Umar bin Khattab. Langsung Umar bin Khattab langsung tegas. Oke, kalau begitu mendengar hadis itu berarti perjalanan kita ke Suriah tidak usah dilanjutkan karena di Suriah sedang ada virus. Kita pulang. Ketika Umar bin Khattab mau pulang, sahabat Abu Ubaidah tanya, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, apakah kalian hendak pulang takut dari virus? Apakah seorang Umar bin Khattab yang semua orang takut dan bahkan setan takut sama Umar, kok Umarnya takut sama virus? Bukan
Bukankah virus itu takdir Allah? Berarti kalau Umar lari dari virus, berarti lari dari takdir Allah. Kagetlah Umar bin Khattab langsung menoleh. Umar langsung menjawab, na'am, ya. Firaran min qadrillah ila qadrillah. Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Orang-orang yang hadir waktu itu bingung, Pak, apa maksudnya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah? Kalau dilanjutkan takdir Allah yang lebih baik. Masih bingung? Akhirnya oleh Umar bin Khattab diilustrasikan. Bukankah ketika kalian mempunyai seekor onta, kemudian ontanya dilepas dan dihadapkan pada dua ladang, satu ladang penuh dengan rumput hijau, satu ladang penuh dengan rumput tetangga, rumput kering. Jadi satu ladang rumput hijau, satu ladang rumput kering. Kira-kira onta itu masuk pada rumput yang hijau atau rumput kering, Pak? Milihnya hijau. Kenapa? Lebih bagus. Padahal onta gak punya akal, Pak. Onta punya akal gak? Punya. Kalau onta punya akal, sekolah mungkin sampai kuliah. Onta, aduh. Kalau kuliah, Pak. Ternyata onta yang gak punya akal hanya dengan memodalkan insting yang kuat bisa memilih takdir yang baik, yaitu rumput hijau itu takdir, Pak. Rumput kering juga takdir. Meninggalkan takdir buruk. Seekor onta bisa memilih takdir yang baik, apalagi manusia. Kita pilih takdir baik berupa tidak ada virus, takdir buruk ada virus. Ini pelajaran sangat berharga bagi dalam kehidupan kita, Pak. Miskin takdir Allah, betul, Pak? Betul. Kaya takdir Allah. Kalau Bapak Ibu disuruh milih kaya apa miskin? Kaya. Kaya takdir Allah, miskin takdir Allah. Kalau ada yang tanya, Bapak kok lari dari takdir Allah berupa kemiskinan? Ayo, jawabannya apa? Betul, lari. Tapi kita memilih takdir Allah yang lebih baik. Kaya. Lulus takdir Allah, gagal takdir Allah, milih lulus. Karena lulus takdir Allah yang lebih baik. Kita terkadang mindsetnya salah, Pak. Jadi something wrong, ada sesuatu yang salah di dalam berpikir dalam agama. Ketika dia ditakdirkan menjadi orang miskin, langsung mengatakan yowis kapopo pancen takdire miskin. Padahal Islam itu tidak senang pada kemiskinan, Pak. Islam ingin menghabiskan kemiskinan. Apa buktinya, Pak, bahwa Islam itu ingin menghabiskan kemiskinan? Buktinya? Apa buktinya? Muncul syariat zakat dalam rangka memberantas kemiskinan. Cuma zakat sampai detik ini panitia zakat, Pak, di mana-mana khususnya di Indonesia, konsepnya belum memberantas kemiskinan, hanya masih berbagi makanan, berbagi beras, berbagi uang. Karena zakat yang baik itu zakat memberantas kemiskinan. Saya pernah mencontohkan itu. Ada 5 orang miskin sekarang, 4 tahun depan gak boleh 5, Pak. Harus minimal harus 4. Syukur-syukur kalau semuanya sudah tidak ada. Biasanya di tempat-tempat di Indonesia, musola, masjid yang mengadakan panitia zakat, biasanya jumlah mustahil zakat tahun ini 5, tahun besok menjadi 10, beranak apa? Betul kan? Nah, itu sebenarnya tidak baik. Yang baik adalah habis, orang miskin dihabisi. Maksudnya bukan dibunuh, Pak, bukan. Miskinnya diangkat menjadi kaya. Itu Islam. Sehingga ketika orang ditakdirkan miskin, maka berusaha supaya dia bisa menjadi kaya. Sehingga takdir Allah itu bisa diganti. Satu, dengan doa. La yughayyiru takdir illa bid-du'a. Takdir tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Si A ditakdirkan oleh Allah dalam kandungan, Pak. Waktu dalam kandungan dia ditakdirkan menjadi orang miskin. Tapi kalau lahir dia sekolah, Pak. Sekolah terus, kuliah, belajar bisnis, seterusnya sambil berdoa, maka takdir yang miskin berubah menjadi
kaya. Satu dengan doa. Yang kedua, takdir bisa dirubah dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Usaha. Ada seorang pemuda belum nikah, Pak. Ditanya, sudah nikah Mas? Belum. Sudah ada calonnya? Belum. Sudah cari? Belum. Oh, belum semua. Terus gimana? Ya nunggu. Gak bisa, Pak. Jodoh itu harus dicari, rezeki harus dicari, mati harus dinanti. Jangan dibalik, mati dicari, cari mati. Oh, lama Pak. Mati jadi rezeki ditunggu, gak bisa, rezeki dicari. Kemudian jodoh dicari. Sementara mati dinanti. Jadi jodohnya dicari. Maka orang bujang ingin menjadi punya istri, maka harusnya di samping doa juga harus ada usaha pendekatan. Misalkan minta sama Mas Bram, Mas kayak dia anak konco-konco Mas, saya turun nikah aku sih ya Mas. Ustaz aku pengen rapi mani Ustaz. Istri pertama kan meninggal, istri pertama meninggal. Kan boleh, iya. Masa suruh bujang terus? Iya. Artinya apa? Poin penting dari beberapa cerita di awal ini, keputusan Umar bin Khattab lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kita disuruh memilih takdir yang baik. Makanya dalam surat An-Nahl 78 itu disebutkan, wa ja'ala lakum as-sam'a, Allah menciptakan telinga, wal absar mata, wal afidah hati, agar kita punya bekal bisa memilih yang baik dan yang buruk. Yang baik dipilih, yang buruk ditinggalkan. Yang baik dipilih berarti memilih takdir Allah yang baik, yang buruk ditinggalkan berarti meninggalkan takdir yang buruk. Jangan salah di dalam memahami konsep takdir. Kita harus yakin dan beriman pada betul takdir itu bagian dari qada. Rukun iman yang keenam adalah beriman pada qada dan qadar. Kalau menggunakan qadar berarti gandengannya qada dan qadar. Kalau menggunakan takdir berarti takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir yang bisa diganti dan takdir yang tidak bisa diganti. Mu'allaq yang bisa diganti, mubram yang tidak bisa diganti. Ada orang belum nikah berdoa semoga dapat istri yang cantik. Padahal takdirnya dulu dia istrinya jelek, akhirnya berdoa dapat istri yang cantik berarti berubah. Tapi kalau sudah terjadi, maka itu nanti takdir mubram. Si A umurnya 61 tahun meninggal Pak. Ketika sudah meninggal dapat 1 hari berdoa, tetangganya berdoa, Allah mudah-mudahan si A umurnya dipanjangkan. Padahal sudah mati Pak. Bisa panjang nggak Pak? Sudah mati? Nggak bisa. Itu namanya takdir mubram, takdir yang tetap, yang paten, yang tidak akan berubah sampai kapanpun karena sudah terjadi, sudah eksekusi. Kalau belum eksekusi baru qada putusan, maka bisa diganti dengan apa? 1 dengan doa, 2 dengan usaha. Hadis ini hadis sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjut dengan tanya jawab, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya trennya masalah virus. Siap. Virus corona mobil. Oke. Saya lihat di media itu karena makanan. Apa? Kayak makanan. Ada yang makan karena ada yang makan tikus, kodok dan lain-lain. Untuk penyakit seperti ini, mungkin bisa dijelaskan dengan apakah betul orang yang makan barang haram menunjukkan keterangan seperti itu. Itu pertama ya. Dan kedua ada ayat warna sebelumnya berani mengasih awal Jadi apakah kita dengan baca Al-Quran apa bisa pakai obat untuk menghilangkannya? Apakah ada kaitannya dengan makanan? Ya. Bapak Ibu baca surat Toha ayat 81. Apa?
Surat Taha ayat 81 disebutkan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik-baik yang telah aku rizkikan pada kalian. Yang baik itu yang halal dan yang lezat. Seperti itu kan, lezat Pak ya. Lezat ini makan ini apa? Makan Pak. Oh sudah habis, sudah habis. Itu halal. Apa kata Allah? Wala tatghaw fi, jangan melampaui batas. Melampaui batas dalam makanan artinya apa? Makan yang tidak halal. Sate lalat ada nggak? Oseng-oseng cebong, sop kampret, gulai babi, rawon, bukan itu maksudnya. Makanan tikus, rawon, tikus dan seterusnya Pak. Itu ada kaitannya Pak. Apa ketika orang itu suka makanan-makanan yang diharamkan? Wala taqawfi fa yahilla 'alaikum ghadabi, maka mereka itu, kalian kata dalam Quran itu, berhak untuk mendapat ghadabi, ghadab Allah, murka Allah. Orang itu akan ditimpa murka Allah. Bagaimana kalau orang itu dimurkai Allah? Wa may yahmil 'alaihi ghadabi, barang siapa yang ditimpakan murka Allah, faqad hawa, sungguh orang itu binasa. Binasa. Dikasih virus corona masih mentimpa itu. Kalau kakaknya corona tambah parah itu Pak. Maka sehingga oleh Rasulullah tadi di hadis di awal, karena itu ada kaitannya dengan murka Allah, berarti adalah azab bagi yang tidak beriman. Sebab orang mukmin tidak mungkin makan tikus, betul kan? Betul. Ada yang makan tikus? Betul. Orang mukmin tidak mungkin makan sate lalat. Ada yang makan sate lalat? Ada sate lalat yang daging kecil-kecil itu. Itu bukan lalat, tapi daging ya. Sate daging cuma bentuknya kecil-kecil, sate lalat. Kalau lalat benar kan nggak boleh. Nggak boleh. Orang yang suka makan makanan yang diharamkan dan disepakati keharamannya itu. Babi, anjing dan seterusnya nggak boleh dimakan. Apa lagi? Ular. Loh, Ustaz, itu di kampung, di daerah tertentu di Indonesia kok ada orang yang suka makan ular, kemudian ular dan seterusnya, kok gak ada virus, gak ada apa penyakit. Tunggu Pak, tunggu. Shadaqallahul mu'adzim, Allah tidak akan berbohong. Tunggu. Kalau nggak percaya mari coba. Jangan dicoba. Itu nggak boleh dicoba Pak. Barang haram itu nggak boleh dicoba-coba. Sebab kalau dicoba sekali ketagihan Pak, mesti menjadi 2 kali dan seterusnya, bahaya. Saya kira begitu ya. Jadi dalam Quran sudah jelas, orang yang makan makanan yang ekstrim itu dalam arti ya dilarang dalam Islam, maka ditimpa murka Allah. Orang yang sudah dapat murka Allah maka akan binasa. Mungkin dari virus, mungkin kasih bencana, mungkin kasih wabah, mungkin flu burung, flu babi dan seterusnya. Nah gitu Pak ya. Saya kira silakan Pak. Enggak. Masih dengan tambahnya Al-Quran tadi, enggak ada. Kenapa? Untuk obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Bani Israil Al-Isra, berapa? 79 atau 81 itu. Jadi Al-Quran itu memang menjadi obat. Bagi siapa? Shifaa'un wa rahmat, obat dan rahmat lil mu'minin. Nah, ya kan? Lil mu'minin. Untuk orang nggak mukmin dibaca Quran, Pak. Andaikan sembuh berarti memang Allah menakdirkan sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, bukan berarti Quran salah, tidak. Karena mereka tidak mukmin. Silakan. Salah takdir, Pak. Takdir. Takdir ada takdir buruk dan takdir baik. Nah, betul. Apa itu ada masanya, ada usianya. Jadi takdir buruk berapa tahun, takdir baik berapa tahun.
Yang jelas kalau kita memahami dari perubahan takdir dari buruk menjadi baik dengan doa dan usaha, berarti Allah memberi kesempatan masing-masing manusia untuk merubah takdirnya sendiri. Berapa lama? Tergantung seberapa besar usahanya. Ada orang miskin pengen kaya, akhirnya apa? Jualan, hujan dikit, pray, ngantuk dikit, pray, lama sugihnya. Nanti sugihnya kapan itu? Sudah pensiun. Ada orang Pak usahanya gigih, hujan gak hujan tetap jualan, bahkan membuat usaha pentol, buka cabang, ada 100 cabang Pak, pentol Pak. Punya akhirnya setelah hasil dikit dengan pentol itu 100 cabang, membangun kos-kosan 300 kotak kos-kosan. Satu kos-kosan harganya 1 juta karena ada kamar mandinya, ada lengkap fasilitasnya. Ayo 300 kali 1 juta. Lain hasil pentolnya. Ayo. Pentolnya hasilnya 25 juta 1 bulan. Tambah 300 juta. Ayo, berapa? 325 juta. Lain sih ceramah. Lain ceramah, saya kantor lagi, Muslim ya. Kantor. Siapa lagi Pak? Si istrinya si jualan tahu. Ayo. Terus apa lagi Pak? Anaknya si ngajar ngaji. Anaknya presiden Pak, gajinya 5 juta. Allah, seberapa besar kita usaha, maka segitu juga Allah merubah takdir kita. Karena Allah, innallaha la yughayyiru, Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, nasib kaum, nasib seseorang sampai kapan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai potensi diri kita sendiri yang ingin merubah, yang bisa merubah. Kata seberapa besar usaha kita. Karena dulu Aisyah, Aisyah tanya sama Rasulullah untuk berapa kadar pahala dan usaha kita dinilai oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ajruki ala qadri ta'baki. Usahamu, pahalamu sesuai dengan usahamu, ganjaranmu sesuai dengan usahamu. Kemudian suksesmu sesuai dengan seberapa usaha. Mantap ya, saya kira gitu. Prof, saya mau tanya, apakah perbuatan tercela itu takdir Allah, dan mengapa kita harus menanggung dosanya padahal itu sudah takdir Allah? Perbuatan baik takdir Allah, perbuatan buruk takdir Allah. Sebelum berbuat kan kita suruh pilih, betul nggak? Berarti kalau kita pilih yang buruk, berarti itu pilihan kita, bukan pilihan Allah. Sampai batuk. Betul Pak. Jadi kita itu kan tadi surat An-Nahl 78 dikasih kuping, dikasih mata, dikasih hati, tujuannya bisa memilih ini yang baik, ini yang buruk. Yang baik diambil, dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Jika ada orang memilih yang buruk, berarti pilihan sendiri, bukan pilihan Allah. Karena Allah sudah memberikan kebebasan. Sebab kalau semuanya langsung 100%, itu nanti muncul istilah Jabariyah. Orang-orang kelompok sesat namanya Jabariyah. Apa Jabariyah itu Pak? Kelompok Jabariyah itu mengatakan bahwa semua di dunia ini adalah Allah. Jadi orang dosa itu Allah yang menjadikan orang itu berdosa. Itu berbahaya. Orang gak sholat, ya Allah yang menentukan. Orang kafir, ya Allah yang menentukan. Nah, gak bisa Pak. Manusia dikasih akal, pikiran, hati, ilmu untuk bisa memilih agar kita mandiri. Hal-hal terkait dengan usaha itu nanti Allah yang menentukan. Sebab kalau Jabariyah itu otoritas penuh dilimpahkan pada Allah, kafir, musyrik dilimpahkan pada Allah, kan berbahaya. Maka sekali lagi untuk menjawab pertanyaan ini, memang semua takdir Allah, tapi kita disuruh memilih. Baik. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana yang harus kita lakukan bila kita dikunjungi oleh tim misionaris agama lain? Nah, kita tahu nggak kalau dia misionaris? Kalau kita tahu, maka langkah antisipasi, apalagi orang awam, maka sebaiknya sampaikan mohon maaf, saya ada cara. Pokoknya cari alasan untuk tidak bisa menerima. Kalau itu jelas misionaris, orang-orang yang menjadi misi-misi agama lain. Tapi kalau bukan misionaris Pak, hanya non muslim beda agama ingin bertamu, nggak apa-apa Pak. Kasih kopi Pak, iya Bu, kasih kopi Pak, kasih kopi, kasih teh, kasih apa, yang ada keluarkan. Ada air putih keluarkan air putih, nggak apa-apa. Tapi orang misionaris, apalagi orang awam berhadapan, jangan Pak. Itu berbahaya dan itu melanggar undang-undang. Jadi orang mengajak ke agamanya pada orang yang sudah beragama itu melanggar undang-undang. Itu ada aturannya. Kalau mau mengajak pada agama tertentu, agama satu kan, misalkan agama Islam mau diajak ke agama tertentu misalkan, maka itu tidak boleh. Tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama, melanggar undang-undang. Kalau mengajak orang yang belum beragama, misalkan kejawen, ada orang yang belum punya agama, itu hak mereka. Tapi kita Muslim, Islam juga harus berusaha bagaimana mereka itu supaya tidak diambil orang lain. Sebagaimana di Kepulauan Riau itu Pak. Kepulauan Riau itu namanya kepulauan ya. Provinsi Kepulauan Riau ada Natuna, ada Pulau Seribu dan seterusnya. Itu banyak daerah-daerah tertentu yang tidak tersentuh oleh dakwah. Saya masuk ke situ Pak, seperti rawa-rawa itu namanya umat Islamnya sekitar 60 orang. Semua yang lain itu non Muslim Pak. Yang banyak Kristen, banyak itu. Dan tidak ada ustadznya di situ. Maka di daerah-daerah semacam itu harus kita sentuh dengan dakwah-dakwah. Dan sekarang ada lembaga-lembaga dakwah yang mirip, termasuk pondok pesantren Sudut Kiri mirip, termasuk lembaga-lembaga dakwah mungkin di Al-Falah mirip, dan lembaga dakwah yang lain di NU, di Muhammadiyah mirip semua. Itu menjadi perhatian kita semua. Dakwah itu tidak hanya di perkotaan, pedesaan itu harus kita jamaah harus kita perhatikan agar mereka tidak diambil orang lain. Saya gitu ya. Silakan yang lain. Monggo, silakan. Prof, makanya yang terkait dengan non muslim tadi, misalkan kita punya atasan, atasan ini punya program sosial sebenarnya gitu. Institusi kita itu institusi umum, bukan institusi agama. Atasan kita itu bekerja sama dengan yayasan sosial non muslim untuk mengadakan acara bakti sosial. Bagaimana sikap saya selaku bawahan misalkan seperti itu terhadap program atau yang atasan kita, apakah menolak dan baksos itu ya? Ya, baksos apa-apa. Baksos bakti sosial, gabungan antara karyawan muslim dengan non muslim. Kebetulan pimpinannya itu adalah non muslim, punya inisiatif untuk mengadakan baksos, khitan masal, apalagi suntik masal, donor darah. Tapi dananya dari yayasan non muslim. Apa ya? Gak masalah. Lanjutkan saja. Saya penting tidak ada syarat-syarat. Kamu saya suntik asalkan kamu mengatakan ini atau ini dan itu, berarti nggak boleh. Tapi jarang itu ya. Kecuali acara-acara tertentu ya. Kalau di Jawa Timur saya kira jarang ada syarat-syarat itu. Biasa bakti sosial secara bersama. Seperti kemarin di daerah Kapasan itu, bakti sosial membagikan sembako untuk yang dikeluarkan oleh non muslim. Silakan, tidak ada kaitannya dengan. Kalau harus berdoa dulu dan seterusnya nggak boleh. Murni bakti sosial tidak masalah.
hubungan sosial, termasuk panjenengan kerja atasannya non muslim dan gajinya dari bos itu, nggak apa-apa. Sahabat Ali bin Abi Thalib waktu nggak punya uang Pak, melihat Rasulullah juga kasihan nggak punya uang, lain sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi buruh timba air di rumahnya orang Yahudi, minta upah dari timba air itu. Yang ngasih gaji siapa Pak? Yahudi non muslim. Uangnya diambil, tanyakan Rasulullah gimana? Gak apa-apa, halal, tidak masalah. Itu muslim disewa oleh non muslim. Ada non muslim disewa oleh muslim. Rasulullah ketika mau hijrah nyewa gaet TR. Gaet siapa itu? Abdullah bin Uraikid kalau nggak salah ya. Namanya Abdullah bin Uraikid kalau nggak salah. Dia seorang pemandu jalan, pemandu gaet untuk mengantarkan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah melalui jalur yang lain. Akhirnya apa? Sewa non muslim dulu, Nasrani itu disewa. Kenapa dia disewa? Karena dia terkenal dengan kejujurannya. Disewa, Rasulullah nyewa non muslim. Sementara Ali bin Abi Thalib muslim disewa oleh non muslim. Enggak apa-apa, sewa menyewa. Bapak pengen pergi kemana? Mobil ingin sewa bis milik non muslim, enggak apa-apa. Pokoknya coba dicopot banyak Pak. Kalau copot nggak boleh lain kan? Nggak tahu kan? Ibu matanya Bu. Kok lu ngantuk gitu? Silakan. Silakan. Ada yang nanya hukumnya bayi tabung apa bro? Bayi tabung itu sperma laki-laki dipertemukan dengan ovum ya, dan perempuan di luar ditemukan di luar, kemudian dikembalikan ke rahimnya istrinya, gak apa-apa. Jadi di luar itu banyak itu. Jadi ini suami Bu ya, suami. Ini istri. Ini yang diambil ovumnya, ini diambil spermanya, dimasukkan ditemukan, dibuahkan di luar, dipelihara dimasukkan ke rahim istrinya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh adalah spermanya diambil ini, kemudian ovumnya orang lain, kemudian dimasukkan ke rahimnya istrinya, nggak boleh. Satu, haram itu. Atau spermanya si suami, ovumnya istri dititipnya ke tetangga, juga nggak boleh. Bagaimana supaya boleh? Misalkan spermanya laki-laki diambil, ovumnya perempuan diambil, yang ini kan lemah kandungannya nggak mungkin di sini. Hanya dititip tetangga, biar boleh dinikahi dulu, tetangganya dinikahi. Seperti film India itu kan ada yang hamil sewa orang, tapi bukan sewa kalau dalam Islam, dinikahi. Boleh Bu ya? Kok benar mau bilang ya? Allah, jadi gitu. Dari tabung yang Mas Bram, bayi tabung. Jadi kalau caranya baik, artinya istrinya sendiri, ovumnya sendiri, spermanya sendiri, nggak apa-apa, tidak masalah. Silakan, ya monggo. Itu kembali akhirnya nanti saya akan menanyakan apa yang kalau rezeki itu kan sudah ada, bukan dicari tapi dijemput ya. Nah, untuk menjemput rezeki itu, kalau mencari itu bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau menjemput sudah pasti, nanti kita sebut ya. Nah, supaya ini jemputan kita itu tepat pada sasaran, doa apa yang menjadi? Mantap ini. Doa apa yang bisa tepat sasaran biar rezekinya gak usah dicari, langsung dijemput. Seperti Kalilawar. Kalilawar itu bukan mencari, Pak, langsung jemput. Sebab apa? Saya pernah lihat di TV analisa dokter hewan, penciuman kalilawar itu mungkin 2 kilo, 4 kilo, dengar Pak. Oh di situ ada matang nih, itu langsung cek ini. Beda dengan manusia, kan masih mencari. Nah, bagaimana supaya rezeki kita tepat sasaran? Itu harus pakai ilmu. Selain berdoa juga harus ilmu. Nah, harus ilmu Pak. Misalkan ingin melalui proses rezekinya melalui bisnis, berarti harus mengerti caranya manajemen
bisnis. Tapi selain itu harus berdoa. Yang ditanyakan adalah Doanya. doa yang paling lengkap dan mencakup keseluruhan. Jangan dong ya, jangan kecewa. Doa ini baik. Yang paling lengkap dan semua mencakup semua adalah doa sepedagan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah sudah biasa Ustaz itu Ustaz. Aku pengen yang lain. Doanya Nabi Isa. Nabi Isa itu berdoa, akhirnya apa? Rizkinya melimpah ruah. Dan ini sudah dipraktekkan semua orang yang mengamalkan. Apa itu? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan liawwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Singkat cerita doa dalam ayat ini, ya Allah turunkan hidangan mewah atau kayak prasmanan, rezeki yang melimpah ruah yang berkah dari surga. Nah itu doa itu panjenengan baca setiap selesai sholat, insya Allah panjenengan selalu menjemput. Perkara setelah jemput dapat sedikit, ya gak apa-apa sih, dapat sudah jemput, insya Allah sedikit, besoknya sedikit, akhirnya jadi bukit. Nggak terbayang? Saya gitu, silakan yang lain. Baik, ada? Silakan. Untuk yang tadi yang takdir yang baik dan buruk. Ketika kita memilih takdir yang baik, kita berupaya untuk supaya hasilnya ini juga baik, supaya hasilnya yang kita pilih nih tetap baik. Nah, untuk menjaga supaya pilihan kita dengan takdir yang baik dan menghasilkan hasil yang lebih sesuai dari kita, bagaimana ya? Supaya apa hasilnya nggak sesuai dengan kehendak kita. Jadi kita pengen yang baik, tapi ternyata hasilnya di luar kehendak kita. Untuk sesuai dengan kehendak kita. Jadi belajar dari Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan tahun ini Pak, menciptakan dunia ini satu tahun Pak, bukan kun langsung tadi. Walaupun Allah mampu Pak, Allah itu bisa menciptakan kun tadi fayakun, maka jadi. Nama aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sampai jadi fayakun. Kun nonton. Ternyata apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan dalam setahun 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi selama 12 bulan. Artinya apa? Allah saja menciptakan sesuatu melalui proses. Berarti Bapak Ibu ketika memilih takdir, ingin mendapatkan takdir yang baik juga ada proses. Sudah ada usaha kok, takdirnya tetap sedikit, maka harus diulang. Tidak boleh putus asa. Terkadang begini Pak, ada orang usaha, buka bisnis, bisnis baju. Kemudian setelah bulan banyak, ternyata apa? Bisnisnya bangkrut. Langsung bilang, oh aku nggak cocok tadi jualan baju. Habis itu dari baju ganti ke gorengan. Apa jualan gorengan Pak? Ternyata apa? Nggak cocok lah. Bangkrut dan seterusnya. Nggak boleh. Tekuni apa yang menjadi keahlian kita semua dan selalu berdoa. Kalau perlu kita dagang itu Pak, dagangan jualan itu daripada dia pegang HP, baca tasbih, baca zikir, baca doa, baca Quran. Nganggur Pak. Coba lihat di HP itu Pak. Orang Arab ya, itu ngomong itu dong. Orang Arab Pak, orang Arab itu kalau nganggur baca Quran, baca tasbih dan seterusnya. Wala tayasu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang pantas putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang kafir. Orang mukmin tidak boleh putus asa. Kata gitu. Saya kira gitu. Mungkin bermanfaat dan bersama dengan Allah SWT
kita sempurnakan dengan doa kafaratus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.